Jadi di video sebelumnya itu kita udah ngomongin soal organisasi dan kita ngomongin kenapa kita harus organisasi dan kehidupan kita di organisasi. Nah, sekarang itu beda pembahasannya karena di sini kita ngebahas tentang karya, lebih tepatnya itu karya tulis. Dan gue udah ngedatengin narasumber yang menurut gue ini udah wah banget sih, karena ini konten yang gue tunggu-tunggu. Jadi gue ini suka banget sama karya-karya tulis. Di situ gue dari SMP, ini gue cerita aja ya. Itu gue dari SMP, gue suka baca-baca novel sampai gue SMA, dan sekarang pun pokoknya gue waktu SMP dan SMA itu gue nggak pernah ketemu sama penulis lah gitu. Gue nggak pernah ketemu. Dan sekarang gue masuk Universitas Pancasila, gue masuk PA, dan gue ketemu sama penulis dan dia udah nerbitin 3 buku. Gue seneng banget sih kayak gini, maksudnya gue ketemu sama penulis yang bener-bener, gue ketemu penulis dong, gimana ya, kayak mimpi aja gitu. Dan gue tuh penasaran banget sih sama penulisnya ini, gimana cara dia nulis, gimana cara dia buat konflik, gimana cara dia nerbitin buku. Itu gue penasaran banget, dan kebetulan gue udah ngundang narasumbernya. Dan ini dia, Muzakir Ilyas. Halo bro, di atas dulu dong. Atas dulu. Gue seneng banget dong. Aduh, jadi Muzakir Ilyas ini tuh anak PA juga, anggota PA, dan dia ini punya nama cantik juga. Nama cantiknya tuh Abu, dan gua biasa panggil dia tuh Bang Abu karena dia lebih tua dari gua. Dan sekarang gua banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue pengen tanyain ke dia, karena dia udah nulis banyak banget karya yang belum diterbitin sama yang udah diterbitin. Dan kalau misalkan kalian kayak penasaran sama karya-karyanya dia, kalian bisa langsung buka Wattpad, kalian search Muzakir Ilyas, dan di situ kalian bisa baca karya-karyanya dia. Karena gue baca karyanya tuh di situ. Dan gue pengen banget sih, ini lu awal mula lu nulis tuh dari kapan sih? Ya jadi gini sih, sebenarnya awal gue nulis itu sebenarnya dari tahun 2015 sebenarnya. Kalau untuk hitungan novel itu terbit ya, itu untuk novel pertama sebenarnya 2015, karena memang dari awal gue mungkin dari kecil kali, memang karena kan yang pertama gue nggak punya basic. Terkait masalah bahasa, terus gimana cara bikin cerita, terus sampai jadi sebuah karya yang kalau zaman sekarang bisa dibilang ya novel, cerpen ataupun yang lainnya lah ya. Cuman yang pasti kalau berbicara masalah tulisan sih, bener-bener gua memulai menulis dan pastinya kapan itu sebenarnya gua nggak tahu. Cuman kalau memang gua mulai pertama terbitin novel itu di 2015, kemungkinan ya itu bisa dianggap awal mulai nulis nggak sih? Bisa di awal mulai nulis itu disebutnya. Oh berarti di tahun segitu. Sip. Berarti tahun 2015. 15. Gue boleh ngomong nih? Boleh, ngerokok aja bang, santai di sini mah. Santai ya guys, di sini mah kita ngobrolnya. Nah itu kira-kira gimana ceritanya lu kepikiran lu mau nulis? Apakah karena lu suka baca buku juga, baca novel atau lainnya, sampai kepikiran kayaknya gue juga pengen nulis deh gitu? Sederhana sih ya, karena gini, dibilang gue suka banget baca enggak juga. Iya. Terus dibilang gue senang dengan bikin cerita enggak juga. Cuman yang pasti waktu itu adalah ya gue berangkat dari motivasi sebenarnya, karena kira-kira apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue perbuat, terus kira-kira gue punya talent apa, dan kira-kira di zaman sekarang kalau kita hidup di millennials, sesuatu yang berharga apa sih yang bisa kita ciptakan di zaman yang dimana semuanya serba berkembang lah ya. Maksudnya
salah satu kontribusi terpenting anak muda untuk bangsa dan negara ya buat gua ya cuman karya. Nah dari waktu itu gua hanya bisa dalam bentuk tulisan, karena dalam arti sebelum novel itu jadi, sebelum cerita itu jadi, dan sebelum bukunya pun terbit dan diterbitkan, gue memang suka mengkritik sebenarnya. Maksudnya gue kadang suka mengkritik kebijakan, gue kadang suka melihat apa sih yang menjadi sistem-sistem, mulai dari pihak dari pemerintah daerah mungkin waktu itu kan. Nah cuman seiring berkembangnya waktu, akhirnya gue punya ketakutan. Maksudnya ketika gue main kritik melalui sosial media mungkin ya, dan gue nggak punya basic, gue bukan siapa-siapa gitu waktu itu, ya akan sangat gampang banget gue bisa masukin, kalau ya bahasa zaman sekarang ya masuk penjara kali ya mungkin. Iya, kalau di zaman sekarang itu kita akan kena undang-undang ITE gitu. Mau ngomong kan, gue hanya bisa mengkritik dengan satu cara, yaitu gue menciptakan sebuah cerita, dan cerita itu gue bikin jadi menarik, yang dimana semuanya isi di dalamnya yaitu ya kritikan sebenarnya. Cuman dijahit dari dijahit menjadi sebuah cerita, bentuklah novel. Ya meskipun perjalanan gue ya cukup panjang ya, maksudnya dari gue bikin tulisan ini terus sampai masuk ke penerbit pun, dan penerbit gue bawa barangnya dan gak langsung diterima gitu aja sih. Maksudnya banyak proses juga yang gue lewatin, dan waktu itu gue nggak pernah kebayang ini tulisan akan jadi novel sih, kayak gitu sih waktu itu. Iya, lu nggak kepikiran ya? Nggak pernah, gue nggak pernah kepikiran bro. Maksud gue nasib sih kali ya, maksudnya ini gue emang udah jalan lu ya mungkin. Nah, akhirnya waktu itu karena gue juga salah satu anggota PEAT mungkin ya, gue dikasih kesempatan sama UKM PEAT ini untuk gue mengeksplor. Maksud gue disuruh belajar, gue bertemu dengan teman-teman yang ada di luar kota. Kayak waktu itu gue berangkat ke Bandung, gue ke Malang, terus gue belajar sama teman-teman seni di luar sana, gimana sih cara bikin cerita, gimana sih cara membuat sebuah naskah mungkin dari awal, terus gimana sih cara melegalkan sebuah tulisan, dan tulisan itu bisa memiliki nilai ataupun bisa memiliki harga jual di publik. Gitu sih waktu itu. Itu lu awal mula lu nulis itu, lu nulis kayak mungkin kayak orang kayak kitanya yang nggak tahu mungkin apa nulisnya tuh di Microsoft Word, atau lu kayak yang kita tahu sekarang itu mungkin di Wattpad atau di mana pas lu mulai nulis? Nulis itu gue tulis tangan. Oh lu nulis tangan? Gue nulis tangan. Berarti berlembar-lembar jadinya? Yes. Jadi dimana gue punya buku, dan buku itu bener gue beli waktu itu di Gramedia. Dan cerita yang gue bikin nggak langsung gue ketik di Word. Jadi gue tulis tangan dulu semuanya. Jadi biar gue tahu, maksud gue sebelum ini gue tuangkan di Word nanti, dan sebelum di Word itu gue print lagi, mending gue lihat dulu mulai dari kayak typonya, terus segala macamnya. Ini bisa gue baca nih, ini bagus nggak sih ceritanya gitu. Maksudnya sebelum gue ini tulisan gue sebarin, gue kasihin ke orang-orang. Dan gue harus melihat ketertarikan gue terhadap tulisan gue sendiri. Iya, lu harus tertarik sama tulisan lu biar lu mood mau lanjutin cerita lu lagi. Yes. Iya benar. Terus kalau misalkan lu buat cerita gitu, lu perlu riset nggak sih? Kayak lu harus kemana gitu? Mungkin cari inspirasi kali. Kalau berbicara soal riset sih itu pasti ya, karena kan gini. Sesuatu yang mau kita angkat itu mau sifatnya fiktif, fiksi, ataupun realita, semuanya memang butuh riset. Maksud gue gini, ketika kita mengangkat sebuah kisah perjalanan hidup, kita akan ngerisetnya kayak gimana? Maksudnya apakah ada orang yang kita angkat di luar sana, dan kalaupun kita angkat, kita butuh cerita dia dong. Kita butuh perjalanan hidup dia. Begitupun kita ngangkat tentang kisah asmara mungkin. Misalkan kayak lo nih, lo punya kisah cinta lo ditinggalin cowok, dan lo mengalami
kekecewaan yang mendalam mungkin, ataupun lu mengalami sakit hati sampai amit-amit ya, anggaplah lu depresi, anggaplah kayak gitu. Nah, gua harus ngerisetnya kayak lu. Gua ngeriset kalau yang dalam arti kenapa lu bisa sampai kayak gini, apa penyebabnya sehingga akibatnya seperti ini, gitu kan? Maksudnya ada apa aja di dalamnya kok lu bisa sampai sebuyar ini gitu loh, dan konflik apa aja yang lu hadepin, kayak gitu sih. Maksudnya pentingnya riset dalam sebuah tulisan adalah gua harus melihat dengan kacamata gua secara pribadi, dan gua harus melihat juga pakai kacamata publik. Maksud gua harus melihat pakai pandangan orang juga. Jadi ketika gua menulis tentang apapun itu, dan ketika orang membaca, dia harus ikut dan masuk ke dalam ceritanya, kayak gitu. Misalnya ketika kayak tadi nih, lu lagi sakit hati, ketika lu baca buku gua, seakan-akan itu cerita lo. Ataupun orang lain ketika ngebaca itu buku, wah ini gue banget nih. Sama kayak gitu, gue. Gue suka kayak gitu tuh kalau lagi baca. Bener. Tapi lu nggak ngambil dari dia doang, pasti dalam cerita itu kan pasti tokohnya bukan dia doang, maksudnya bukan si A ini yang ngelakuin, yang apa sih namanya, yang apa ya, cerita hidup dia, pasti kan banyak orang-orang pendukung, tokoh-tokoh pendukung. Ya sebenarnya sederhana sih, maksudnya ketika dalam sebuah cerita yang kita bikin dalam karya tulis, jadi yang perlu kita ketahui dulu adalah ini kita angkat dia sebagai apa, ada siapa aja di sampingnya, terus contohnya misalkan kayak keluarga, teman, sahabat, ataupun kerabat lainnya, dan kira-kira seberapa penting apa sih orang-orang di sampingnya dia nih, peran terhadap lu, ataupun peran terhadap sosok yang mau kita angkat jadi sebuah cerita. Ya pasti nggak mungkin dong ketika gue nulis tentang lu dan di dalam tulisan itu isinya lu semua, jadi nggak ada 1, 2, 3 orang yang memang sebagai bahan komunikasi lu dalam cerita itu. Bisa dikatakan peran pendukung nggak? Bisa, peran pendukung ya. Mungkin kalau peran pendukung itu mungkin ya kalau di dalam film sih kali ya, peran pendukung, peran pembantu gitu ya. Iya benar. Sebetulnya tuh ya, gue banyak banget pertanyaan yang gue pengen ajuin ke lu. Kadang karena kalau misalkan gue lagi baca cerita gitu, gue kadang bingung nih sama penulisnya, kok bisa kayak gue nih baca cerita, malah menurut gue nih baca cerita itu lebih dapat feel-nya daripada gue nonton filmnya. Karena gue kayak gitu, karena kalau misalkan gue lagi baca nih, otomatis kita kayak berimajinasi dong. Misalkan laki-laki itu berbicara kepada seseorang bapak misalkan, otomatis kita kan kayak berimajinasi, oh ini laki-lakinya siapa nih, lagi di mana nih, gitu kan. Pasti kebaca. Nah itu gue dapat banget itu feelnya, dan gue aja rasanya tuh kayak dapat banget pas lagi adegan-adegan konflik atau gimana tuh dapat banget. Nah karena lu ini penulis nih, udah banyak banget karya nih dari lu, gue pengen tahu gimana sih cara penulis buat ngembangin tokohnya biar tokohnya tuh dapat banget. Oke. Itu sebenarnya kita berbicara plot ya. Maksudnya kita plot twist. Ya, sebenarnya kita berbicara gimana cara kita membuat alur cerita, yang dimana alur cerita tuh ada yang namanya klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Jadi gini, tugas gua sebagai penulis adalah gimana gua menciptakan pemeran-pemeran di dalam tulisan ini yang memiliki perannya masing-masing, dan itu penting. Itu catatannya. Maksudnya gua ketika gua menulis nama di dalam sebuah novel, nggak hanya dia cuma sebagai nama dan dia numpang di dalamnya. Setidaknya kita udah memikirkan perannya, dia akan sebagai apa nih di dalamnya, dan dia memiliki peran ya kayak antagonis, begitupun dengan sebaliknya mungkin. Maksudnya kita memang harus setting, dan kita punya konsep di luar daripada itu dari awal
sampai penyelesaian novel itu emang udah dirangkumin konsepnya. Misal gini, ketika di anti klimaks, gue pengennya kayak tadi yang lu bilang, ketika lu ngomong sama bapak-bapak gitu. Iya, Nah, gue pengen di anti di klimaksnya nanti gue pengen dia ribut sama bapak-bapaknya, tapi ributnya dengan versi yang berbeda. Misalkan ributnya bukan hanya gara-gara bukan hanya gara-gara berantem antara dia sama anak, antara anak dengan bapak, ataupun ributnya bukan karena memperebutkan sesuatu. Bisa aja mungkin kalau kita sering nonton film kali ya, kalau sering nonton film bisa aja kita membuat konfliknya yang dimana bapak kurang peduli ataupun kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya, maka oleh sebab itu anaknya bisa begini dan dia bisa ngelawan bapaknya dan bapaknya nggak terima kalau dilawan. Nah, tinggal kita di sini di situ kita ngebuatnya yang rapi aja sih, supaya si pembaca pun paham. Iya. Gitu. Terserah si pembaca mau berimajinasikan mau mengimajinasikan tulisan ini kayak gimana, mau dia mengimajinasikan sosok bapak itu seperti apa di umur berapa, begitupun sosok anaknya mau bentuknya seperti apa dan umur berapa, itu tergantung si pembaca. Tuh. Terus di anti klimaksnya adalah kita setelah adanya klimaksnya tadi, fungsinya anti klimaks itu adalah kita membuat cerita di mana cara penyelesaian yang bagus. Gitu loh. Setelah dia berantem sama bapaknya, kira-kira dia baikannya seperti apa? Gitu. Dia mau baikan versi anaknya yang nyamperin bapak, atau bapak yang nyamperin anak, ataukah dua-duanya kita bikin sadar. Kita bikin, oh ternyata gue sama anak gue salah, begitupun dengan si anaknya, oh ternyata gue sama bapak gue salah, gitu loh. Dan tahap penyelesaiannya adalah ada dua. Kita mau bikin ada tiga. Kita mau bikin gantung biar karya tulisan versi keduanya ada, atau memang kita mau babat abis, endingnya fun dan endingnya ya udah mati aja gitu. Maksudnya ada yang terluka aja gitu. Maksudnya ada yang dikorbanin gitu. Endingnya maksudnya ya sedih. Ya sedih sih. Endingnya, cuman kalau sekarang ya, menurut lu nih, gue tanya. Ending. Ketika lu ngeliat ending itu, maksudnya ending yang paling enak menurut lu selama lu ngebaca, ending yang kayak gimana? Ending seneng lah. Gue benci banget mau itu film, mau itu cerita, kalau akhirnya itu sedih, gue nggak mau nonton. Kenapa? Ya karena gue kayak gimana ya, gue nggak suka aja. Kenapa harus berpisah? Kenapa harus ada yang dikorbanin, kenapa harus dia meninggal atau gimana semacamnya. Gue nggak suka banget kayak gitu. Gue nggak suka tuh. Gue gimana ya, kurang seru lah menurut gue. Kalau yang endingnya sedih, kurs ya? Kurs banget, gak tertarik gue. Seru banget emang, ini kalau ngomongin penulisan ini seru banget. Tuh kalau sekarang kan udah ada Wattpad nih. Yes. Udah ada Wattpad. Lu nulis di Wattpad juga kan? Banyak banget penulis lahir dari Wattpad gara-gara cerita dia yang tadinya dia nggak kira bakal bisa menghasilkan penghasilan gitu, jadi ada nilai harganya ceritanya, ya nggak sih? Betul. Menurut lu, tanggapan lu nih sebagai penulis, gimana soal cerita-cerita yang ada di Wattpad yang dihargai sampai berjuta-juta, sampai difilmin bahkan? Tuh, menurut lu gimana? Ya kalau buat gue sih gini, fungsinya kita melihat perubahan ya, misalnya fungsinya kita melihat perubahan zaman, fungsinya kita melihat perkembangan zaman, dan tugasnya kita sebagai generasi hari ini adalah kita nggak kagok gitu loh. Misal gini, gue mulai nulis di Wattpad itu di tahun 2016 kalau nggak salah, gitu kan, karena memang gue menganggap tadinya bahwa gue kayaknya nggak perlu banget tulis di Wattpad ya. Itu gue awalnya di 2015. Lu nggak begitu tertarik gitu? Gue nggak tertarik karena gini, gue melihat
bahwa manfaatnya teknologi di waktu itu secara jangkauannya nggak terlalu meluas. Jadi gua hanya ngeliat Wattpad gitu loh. Gue cuma hanya ngeliat Wattpad, ya udah maksudnya. Tapi waktu itu gue bilang bahwa wah mending gue nggak usah bikin di Wattpad deh, mending gue tulis aja gitu. Maksudnya gue terbitin aja gitu. Mungkin lebih jelas secara nilai legalitasnya pun iya, dan karya nyata yang benar-benar keluar dan bisa dilihat oleh publik. Ya buat gue hanya dalam bentuk buku. Nah cuman gini, seiring berkembangnya zaman ternyata Wattpad itu kalau kita lihat dari sisi lain itu sangat membantu teman-teman penulis baru mau penulis lama sekalipun. Ternyata ego kita nih, ego gua pun gua harus turunin. Karena apa? Banyak anak zaman sekarang nggak suka baca buku. Bener. Gitu. Banyak anak zaman sekarang yang nggak suka baca buku, tapi mereka lebih senang ngebaca cerita di sosmed. Ya misalkan nih ada aplikasi Wattpad, terus ada quotes di Instagram ataupun di Facebook sekalipun, mereka lebih senang ngebaca cerita di situ. Nah gue nggak tahu kenapa, yang pasti buat gue mungkin ini kali ya yang dibilang apa namanya udah melewati tahap milenial kali. Maksudnya ada di mana zaman kita sangat bergantung dengan teknologi ini. Kita juga harus membuka mata bahwa coy di teknologi sekarang lu butuh apapun ada, termasuk buku. Kan banyak juga sekarang tuh buku-buku ataupun penulis-penulis itu yang bikin bahasanya ya di PDF-in. Iya, di PDF-in. Dan penjualannya pun bisa dilakukan lewat online karena memang buku itu di PDF-in ya kan. Dan si penulis pun dia udah bisa melihat peluang bahwa kayaknya gue lebih enak bikin cerita di sosmed ya, bisa part to part ataupun bisa dia bikin dari awal sampai penyelesaian sekalipun ya kan. Cuman buat gua dengan adanya Wattpad hari ini bahwa udah membuktikan kalau memang semua orang berhak untuk menulis, semua orang berhak untuk bercerita tanpa tulisannya diterbitin, tanpa tulisannya dilegalin. Maksud gua, meskipun lo bukan penulis ya, tapi lo memang harus mengakui di dalam Wattpad lu bisa nulis dan tulisan lu bisa dibaca. Pernah nyoba gue. Iya, maksudnya nggak harus diterbitin, nggak harus dilegalin, nggak harus ada launching, nggak harus ada ABCD. Tapi ketika lu di Wattpad sekarang semua orang akan menjadi penulis, semua orang bisa berkarya. Dan buat anak regenerasi zaman sekarang ya sebenarnya harus berterima kasih dengan aplikasi Wattpad, karena di Wattpad pun ada memberikan sebuah wadah yang dimana isinya di dalam Wattpad itu sendiri adalah semuanya edukasi yang didorong oleh imajinasi. Maksudnya ketika lu banyak beragam buku, banyak versi buku, banyak versi cerita yang di dalam Wattpad, ada yang nulis anak SMP, anak SMA, sampai teman-teman yang menempuh perguruan tinggi, bahkan sampai orang-orang yang statusnya udah menjadi penulis dari dulu. Gua nggak terlalu menguasai bahasa Indonesia, bahkan kalau dulu gua kuliah tuh gua belajar bahasa Indonesia 2 semester. 2 semester gua belajar bahasa Indonesia. Itu belajar bahasa Indonesia. Itu belajarnya. Tapi aja. Lu orang Indonesia. Gua orang Indonesia. Nah masalahnya gua